Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sintawandani dengan nomor NIM 240101040 jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Di sini saya akan membuat video akhlak tasawuf yang keempat. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang tasawuf di Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangannya tasawuf. Diskusi tentang keberadaan tasawuf di Nusantara tidak bisa lepas dari pengkajian proses islamisasi di kawasan ini. Sebab tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa tersebar luasnya Islam di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa para sufi. Akan tetapi, belakangan ini sufisme yang melandasi etos kerja mereka itu kelihatannya hampir terlupakan, kecuali di kalangan tertentu saja. Dari sekian banyak naskah-naskah lama yang berasal dari Sumatera, baik yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu, adalah berorientasi sufisme. Hal ini menunjukkan bahwa pengikut tasawuf menjadi unsur yang cukup dominan dalam masyarakat pada masa itu. Kenyataan lain dapat pula ditunjuk pada peranan ulama dalam struktur kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh sampai pada masa Wali Songo di Jawa. Kepemimpinan raja atau sultan selalu didampingi dan didukung oleh karisma ulama tasawuf di kawasan Sumatera di bagian utara saja. Terus selanjutnya itu reformasi sufisme di Indonesia. Demikian pengaruh gerakan Wahabiyah yang diinspirasi ajaran Ibnu Taimiyah sampai juga di Indonesia, khusus dalam aspek sufisme. Pada permulaan tahun 50-an, Hamka melalui bukunya Tasawuf Perkembangan dan Permurniannya serta Tasawuf Modern berusaha memperlihatkan bahwa tasawuf yang benar itu adalah yang tetap berakar pada prinsip tauhid, yakni Tuhan hanya satu. Artinya, bertasawuf adalah mengisi diri dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah mengidentifikasi diri dengan sifat ilahiyah. Al-Ittishaf bisifat ar-Rahman ala taqti'il basyariyah. Bertasawuf bukan berarti menolak hidup duniawi, tetapi bertasawuf juga harus tetap meleburkan diri ke dalam gelanggang kehidupan masyarakat luas seperti kehidupan biasanya. Dengan demikian, maka tasawuf yang berkembang pada masa awal itu didominasi oleh tasawuf aliran Sunni. Kalaupun ada penganut tasawuf aliran falsafi, tidak begitu luas dan bahkan mendapat perlawanan dari pengikut Sunni. Karenanya tanpa ragu Hamka menulis bahwa tasawuf di Indonesia sejalan dan sedarah daging dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perkembangan sufisme ini, Indonesia pengaruh Al-Ghazali Asy-Syafi'i lebih besar daripada pengaruh Al-Hallaj dari mazhab Syi'i. Bahkan pada masa kerajaan Islam Pasai telah ada orang Jawa yang mengajar tasawuf di Mekah, yakni Syekh Abu Abdullah Mas'ud bin Abdullah Al-Jawi. Namun agaknya masih perlu dicatat bahwa perkiraan ini belum berarti akan meluruskan jalan ke arah penelusuran perkembangan tasawuf di Indonesia. Sampai sekarang nampaknya masalah ini belum tuntas, yang mengakibatkan timbulnya anggapan yang mempersamakan tasawuf dengan tarekat. Selanjutnya, aliran tasawuf di Indonesia. Kembali konsep-konsep tasawuf yang berkembang pada perukuran waktu kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Aceh. Apabila ditelaah karya tulis Hamzah Pansuri dan Sufi Pansuri yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Syamsuddin Pasai adalah modifikasi dari konsep tajalli berdasarkan paparan lintasan sejarah tasawuf pada bab 2. Maka untuk menelusuri aliran-aliran tasawuf yang berkembang di Indonesia dapat dilakukan dengan melihat sezamannya. Nampaknya tasawuf falsafi yang mereka kembangkan sebab konsep tanazul dan taraki Hamzah tasawuf Ibn Arabi yang diawali konsep al-fana Abu Yazid al-Bustami. Konsepsi kedua Sufi ini ditentang oleh Abu Rauf Singkal yang mendapat dukungan kuat dari Naruddin Ar-Raniri melalui konsepsi Wahdat Asy-Syuhud yang merupakan
penghalus dari doktrin Al-Ittihad Abu Yazid. Sampai di sini merupakan satu kejelasan, terutama bagi yang ingin mendalami tasawuf, dapat memilih di antara dua kemungkinan, yakni apakah tasawuf dilihat sebagai suatu aspek ilmu yang mandiri ataukah sebagai suatu tarekat yang melembaga. Apabila pilihan jatuh pada yang pertama, maka mulailah dari tasawuf akhlaki dan meningkat ke tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Jangan sebaliknya, dan dengan satu ketentuan, harus didahului pemahaman syariat. Bagi mereka yang memilih alternatif kedua, tinggal memilih tarekat yang disukai, karena pada prinsipnya semua tarekat hampir sama sistemnya, terlepas dari aliran mana yang dianut dan ataukah para penyiar Islam generasi awal itu penganut tasawuf sebagai aktivitas pararongan atau tarekat sebagai lembaga. Tetapi yang jelas, keberhasilan mereka itu sangat didukung oleh kedalaman penghayatan spiritual maka terhadap semua aspek ajaran Islam melalui pendekatan esoteris, sehingga menumbuhkan etos kerja tanpa pamrih. Inilah hasil rangkuman dari video teman saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.